Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pemirsa channel Daun Hijau, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di masa pandemi COVID-19 ini, semoga kita semua diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala macam musibah, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Oke, siang ini kita kembali berada di Tulungagung, di farm milik Mas Mul, yang pengelolaannya bekerjasama dengan rekan saya, Bapak Husni Dian Duyanto. Di sini merupakan tempat budidaya, salah satunya adalah pembesaran ikan gurami, yang videonya sudah pernah kita rilis di channel ini beberapa waktu lalu. Periode ini kita akan kembali melakukan panen gurami, sempat tertunda beberapa bulan kemarin karena kondisi pasar yang tidak menentu akibat pandemi COVID-19. Inilah detail tempatnya ya teman-teman. Kemarin sempat ada beberapa komentar yang meragukan keaslian kolamnya. Jadi ini adalah benar-benar kolam terpal, dibuat dari tanah yang digali lalu dilapisi dengan terpal ukuran besar. Kita bisa lihat di sini ada bekas tambalan terpalnya. Lokasi di sini pun jauh dari sungai atau sumber air alami lainnya. Maka untuk pengairannya diambilkan dari air sumur yang dibuat di depan rumah. Biar teman-teman lebih yakin, kita ambil gambar dari depan rumah. Ini adalah rumah tetangganya Mas Mul. Ada kolam cukup besar juga di sini. Dibuat dari susunan batako yang disemen. Untuk bagian dasar kolam tidak perlu disemen karena nanti akan dilapisi dengan terpal. Jadi tetap dalam bentuk tanah datar begitu ya. Ini terbukti ternyata di daerah yang jauh dari sungai atau sumber air alami lainnya, bahkan di tengah perkampungan, kita bisa memiliki kolam sebesar ini. Sumber air kita bisa dapatkan dari sumur buatan. Oke, setelah ini kita menuju ke sumurnya. Kita lihat sumur yang biasa digunakan sebagai sumber air untuk mengairi kolam-kolam yang ada di sini. Nah, ini dia teman-teman, sumur yang biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di farm ini. Lokasinya di depan rumah, persis di pinggir jalan. Selain ikan gurami, ada juga kolam ikan koi dan juga peternakan kambing Itawa. Pak Husni punya aset juga di sini, beberapa ekor kambing yang tiap pagi diperah susunya. Untuk pakannya sebagian diambilkan dari daun-daun di sekitar farm ini. Pak Husni ini memang backgroundnya dari kedokteran hewan. Selain bekerja sebagai karyawan salah satu perusahaan swasta, salah satu hobinya adalah memelihara hewan-hewan kayak gini. Tidak bisa jauh-jauh dari hewan dia kayaknya. Tentunya usahanya tidak boleh mengganggu kewajiban utamanya sebagai karyawan. Harus tetap profesional, ya Raja. Kadang di akhir pekan atau habis pulang kerja begitu, beliau mampir ke sini nengokin kawannya, ternaknya. Kalau yang ini merupakan kolam ikan koi teman-teman. Dari terpal juga. Ikan koi merupakan ikan hias dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Ini kolam untuk indukannya. Kalau yang sebelah-sebelahnya itu adalah kolam untuk anakannya. Ini kolam terbuat dari terpal juga, dibuat dari susunan batako tanpa disemen. Airnya diambil dari sumur tadi. Ini air yang mengalir, juga tidak mengalir 24 jam. Cuman sesekali aja pompanya dinyalakan sesuai dengan kebutuhan. Sambil menunggu persiapan panen,
Setelah ini kita bincang-bincang sebentar ya dengan Mas Mul dan juga dengan Pak Husni. Apa sih Mas Mul? Oh, kalau budidaya gurami itu gini Mas, kita kan memang nggak bisa buat telur gurami. Biasanya telur gurami itu biasanya dari Jawa Barat. Ada proses sendiri mendatangkan dari sono ke Tulungagung. Tulungagung sendiri nanti diambil sama petani-petani, dimasukkan kolam-kolam kecil kayak gitu, dipijah-pijahkan, dibesarkan. Kalau kita cuma petani konsumsi itu kan belinya cuma tergantung ukuran kayak bensol atau satu kotak rokok, harganya juga bervariasi tuh. Kalau yang beli dalam bentuk telur itu juga ada yang ke Tulungagung sini Mas? Juga ada. Biasanya memang tetap dari sana. Oh, dari sana ke sini sudah dalam bentuk telur. Oh, telur. Satu paket ya. Satu paket, terus dipijahkan sendiri. Iya gitu, kayaknya kayak gitu. Itu kalau gurami. Kalau koi ya kita itu harus cari induan yang benar-benar super. Kita harus pandai-pandai memilih lah, karena budidaya ikan koi itu kan dia seni, harus punya pengalaman yang lebih detail. Kita harus belajar dari awal gimana itu artinya seni yang bisa menghasilkan yang lebih dan lebih. Kayak gitu. Karena apa? Seni itu memang mahal harganya. Kayak gitu. Oke. Kalau ikan koi sendiri ya bervariasi Mas. Maksudnya itu jenisnya itu banyak banget. Gitu. Oke Mas Mul, mungkin sampai di sini dulu perbincangan singkat kita. Kita nanti akan meliput panen gurami di tempatnya Mas Mul. Oke, makasih Mas Mul. Teman-teman, sebelum kita panen, kita ngobrol dulu sebentar dengan Bapak Husni Dianduyanto yang menjadi bintang film kita pada episode sebelumnya. Kita ngobrol santai aja dengan beliau. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Amin, ya. Dipanggil Pak Haji, amin. Oh, berarti belum haji nih Pak? Belum. Oh gitu. Oh gitu. Jadi memang di episode sebelumnya itu banyak komentar dari netizen. Salah satunya menanyakan itu haji 2 kali itu suatu kesombongan gitu. Itu gimana Pak Haji? Enggak lah, itu kebetulan yang bikin video kan teman saya, teman akrab lah gitu loh. Haji ya pengen, siapa sih nggak pengen haji ya? Islam kan pengennya ya haji tuh. Terlepas dari sekali 2 kali, kalau bisa berkali-kali kenapa enggak? Didoain amin gitu loh. Oh jadi itu cuma panggilan akrab aja atau Iya, candaan aja ya? iya. Berarti sekaligus doa gitu ya Pak ya? Oke. Jadi gitu Pak ya? Ya. Terus kemarin ada juga komentar yang meragukan bahwa kolamnya itu, wah itu bukan kolam terpal itu empang itu. Wah, apakah itu hoax atau gimana Pak Haji ya? Loh, ya asli ya Mas. Itu kolam terpalnya kan bisa dilihat sendiri apakah itu ada terpalnya atau enggak gitu loh. Kolam terpal itu sebenarnya kalau dilihat dari ekonomis, lebih ekonomis gitu. Jadi kita nggak perlu bikin tembok atau apa di pelengseng ya istilahnya. Kalau pelengseng itu kan ketika ada kebocoran kan kita susah ya. Tapi ketika gitu ya. terpal itu kan mudah untuk penambalannya. Nah ini kan contoh nih, ini kan ada terpalnya juga nih. Nah ini kan sebenarnya bisa dipakai buat ketika ada kebocoran di kolam sendiri. Oh gitu ya. Ya. Jadi berarti air di sini tuh nggak ngalir kayak di daerah yang mudah sumber airnya ngalir terus itu kan ya? Oh enggak, jadi memang dari sumber. Dari sumur gitu ya. Oh. Ya, dari sumur, Oke, nanti kita bisa lihat di sana ya. sedot, Oke. Pak Haji, menurut Pak Haji, doa ya Pak Haji ya. Amin. Artinya Amin. belum ini biar jangan nggak diprotes sama netizen. Ini belum naik haji tapi panggilan akrab saya pada teman saya Pak Haji 2 kali, Husni Dianduyanto. Menurut jenengan pertanian atau perikanan itu prospeknya seperti apa sih kok jenengan repot-repot berkecimpung di bidang itu, berkolaborasi dengan Mas Mul tadi?
Ya kalau sebenarnya kalau untuk masa depan justru usaha yang terbaik itu menurut saya adalah di bidang pertanian ya, karena semakin maju negara apapun itu tidak bisa lepas dari pertanian. Karena apa? Kita sumber makanan kita dari pertanian. Nah, pertanian dalam arti luas itu sendiri bukan dilihat dari pertanian tok ya. Pertanian dalam arti luas itu ya di situ ada peternakan, ada perikanan, dan ada juga pertanian itu sendiri. Nah, contoh, ini kan hasil dari perkebunan, dalam arti pertanian juga. Artinya kita itu bisa menghasilkan pendapatan atau usaha dari pertanian. Nah, memang PR terbesar kita, PR pemerintah kita, tolong bimbing dari petani-petani kami atau seperti saya lah ya, yang mulai belajar di industri pertanian itu untuk melek pasar. Bagaimana sih kita itu bisa dihubungkan dengan pasar supaya kita itu pelaku bisnis di pertanian itu tidak dipermainkan oleh tengkulak, tidak dipermainkan oleh pedagang. Satu. Yang kedua, seyogianya itu ada pelatihan pengolahan pasca panen. Jadi diharapkan kami ini pelaku bisnis pertanian itu bisa diberikan pelatihan bagaimana sih pengolahan. Contoh nih, ada ikan gurami nih. Jadi dijual itu bukan dalam bentuk ikan diangkat dalam kolam, tapi bagaimana bisa diolah supaya setengah jadi atau setengah mateng gitu loh. Nah, memang itu PR juga buat kita, bagaimana sih pasarnya. Tadi kan saya bilang kan, ya, di industri pertanian atau usaha di pertanian itu sebenarnya bisa terintegrasi. Itu artinya apa? Tidak ada sesuatu yang kebuang. Contoh di situ tadi kan ada kambing juga kan, ada peternakan kambing etawa. Nah, dari kotoran kambing etawa itu bisa digunakan pupuk untuk pertanian. Ini hasilnya, ya. Terus yang kedua, makanannya sendiri itu bisa dari dahan-dahan atau ranting-ranting dari pertanian itu sendiri. Nah, bagaimana untuk ikan sendiri? Nah, ikan sendiri memang kita sediakan kan, kita bikin kolam. Nah, airnya itu ketika dibuang itu kan limbah. Nah, limbah itu sebenarnya bisa untuk memberikan pengairan di industri pertanian. Artinya pertanian tanaman-tanaman itu jauh lebih bagus ketimbang diserap dengan air biasa. Makanya sebenarnya kalau di industri pertanian itu tidak ada yang terbuang, semua terpakai, semua termanfaatkan. Tadi itu sudah saya sampaikan, PR terbesar kita itu adalah pasar. Bagaimana pelaku di industri pertanian itu tidak dikekang atau tidak dipermainkan oleh tengkulak, tidak dipermainkan oleh pedagang. Jadi hulu sampai hilir, kalau bisa pelaku industri pertanian itu bisa memegang bisnis itu. Itu PR buat kita, dan mudah-mudahan doakan saya Mas, saya bisa mewujudkan itu. Ayo petani-petani di Indonesia, khususnya di Tulungagung, Jawa Timur, kita maju bersama, kita kembangkan bersama, kita bisa sukses. Negara kita pertanian, yuk sukses bersama, maju bersama. Itu aja. Baik, terima kasih Pak Haji Husni. Insya Allah nanti kita akan lanjut meliput proses pemainan yang kedua tadi ya. Untuk proses panennya ya. Oke, siap. terima kasih. Yuk. Sekarang saatnya kita panen ikan. Ini teman-teman pekerja sedang menyiapkan jaringnya. Jaringnya cukup panjang, sekitar 20 meter. Dan bawahnya dikasih pemberat berupa rantai dari besi. Setelah nanti siap, ditarik sama-sama ke ujung yang sana. Volume airnya sudah dikurangin sebagian, jadi nanti kemungkinan ikannya lompat bisa lebih minimal. Setelah jaring terpasang dengan baik, kita tarik bersama-sama jaringnya secara perlahan, agar ikannya tidak banyak yang berlompatan ya. Periode panen kali ini sempat tertunda beberapa bulan, jadi ini hitungannya mundur. Karena kondisi pasar yang tidak menentu, bisa jadi karena pengaruh adanya pandemi COVID-19. Salah satu hal yang perlu kita waspadai dalam pemeliharaan di kolam terpal seperti ini adalah adanya ikan penyusup. Yang dimaksud di sini adalah adanya ikan selain gurami. Contohnya ikan lele. Bisa jadi ada bibit lele yang melompat dari kolam sebelah, atau pada saat tebar bibit ternyata tanpa disengaja di situ terdapat benih lele. Walaupun cuma satu ekor, ini bisa jadi masalah karena ikan lele bisa melubangi bagian bawah terpal sehingga bocor. Parahnya lagi, bagian yang bocor tadi kemasukan udara yang mengakibatkan bagian dasar kolam atau terpalnya itu melembung.
Nah, ikan gurame bisa terjebak di sela-selanya yang mengakibatkan kematian. Itu bisa kita lihat di bagian tengah itu ada terpal yang melembung. Selain itu juga hal seperti ini akan menyulitkan pada saat proses pemanenan. Jadi penarikan jaring bagian dasarnya akan terhalang oleh terpal yang melembung tadi. Setelah terjaring semuanya, kita angkat dan kita bawa ke depan rumah. Panen kali ini dengan sistem kering teman-teman, di mana ikan akan diangkut dalam keadaan mati. Kita juga sudah siapkan juga es batu yang sudah dihancurkan untuk pengepakannya nanti. Selain sistem kering, sebenarnya ada juga pemanenan dengan sistem basah. Artinya ikan ditimbang bersamaan dengan airnya yang sudah diterang dan diangkut dalam keadaan hidup. Ini tergantung kesepakatan ya pembelinya. Dan tentunya harganya berbeda karena sistem basah sedikit lebih repot. Pemilahan dibagi menjadi dua, grade A dan grade B. Grade A adalah yang ukurannya lebih kecil, biasanya untuk konsumsi rumah tangga, dan justru harganya lebih mahal. Sedangkan grade B biasanya untuk konsumsi restoran atau rumah makan, adalah yang ukurannya lebih besar di atas rata-rata. Setelah selesai proses pemilahan, lalu kita timbang dan dicatat. Untuk yang grade A yang jumlahnya lebih banyak, kita taruh di atas bak mobil backup yang sudah dilapisi dengan terpal. Tidak lupa kita siapkan juga es batu yang sudah dihancurkan supaya ikan dalam kondisi tetap segar. Untuk grade B kita kemas secara terpisah. Selanjutnya akan dibawa ke pasar. Ikan-ikan ini akan dibawa ke daerah Trenggalek untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal. Demikian teman-teman video kita kali ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi kita semua bahwa ternyata untuk memiliki kolam seperti ini tidak selalu harus di daerah yang dekat dengan sungai, tidak harus di daerah persawahan atau di daerah yang airnya berlimpah. Bahkan di perkampungan atau di daerah perkotaan pun kita bisa memiliki kolam seperti ini. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, comment, and share. Jika ada kritik, saran, atau masukan, boleh teman-teman tuliskan di kolom komentar ya. Tapi jangan dibully, soalnya saya nangisan. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.